Rasulullah, salam salamun alaihi. Ya Rafi asyadi wa daraji afatayadi rotal alamin. Ya khairal judi wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, penuntun kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, semuanya bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuji Rasul. Ya Rabbi asyadi wa daraji afatayadi rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Wa bi ayatil Qur'ani ulu fattaid fina akhal wani na'riful fatha wa ta'rifuna was-safa wal baitu ya alafuna. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rabbi asyani wa daraji afatayadi rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam satu majlis yang mulia, majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu senantiasa kita bersyukur dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada malam ini adalah pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan. Sebelum sambutan nanti kita ada berzanji, kemudian tausiah dengan dua orang ustadz, diakhiri dengan doa. Marilah untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Awali kita dengan acara ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala haziyan niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menginjak acara berikutnya, marilah sama-sama kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Andri. Pada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Innallaha kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Andri. Semoga baik yang membaca maupun yang kita yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Pertama sambutan dari Ketua Musholah Nurul Jannah kepada yang terhormat Bapak Koswara, tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang saya akan sampaikan di sini yang pertama, yang terhormat Bapak Ustadz Haji Ilham Ismail SAG, yang terhormat Ustadz Reno Motivator Nasional, yang terhormat Ustadz Mustamal Estos, yang terhormat Ustadz Haji Syahrodi SHM atau yang mewakili, yang terhormat Ustadz Sabdudin atau yang mewakili, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid Nurul Islam Jalan Pertahanan, yang terhormat pengurus dan jemaah Masjid An-Nur Lorong Sikam,
Yang terhormat pengurus dan jamaah Masjid Al-Hakim Komplek Sri Mas, yang terhormat pengurus dan jamaah Masjid Al-Kautsar Jalan Pertahanan Darat, yang terhormat pengurus jamaah Mushola Riyadul Jannah Kompleks Sri Mas, yang terhormat pengurus jamaah Mushola Al-Falah Gang Pegagan, yang terhormat Ketua RW RT 41, 42, 43, dan 59, para ustadz dan ustazah yang dicintai, dan tak kalah penting grup Hadron Al-Mustafa yang hadir di depan kita semua. Seluruh yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di malam dalam rangka memperingati Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami sebagai pengurus Mushola Nur Hidayah mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Syafari Majelis Cinta Rasul yang telah memilih Mushola Nur Hidayah sebagai tempat pelaksanaan peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lengkap dengan sound system, hadron, qori, sekaligus penceramahnya. Bahkan ada bantuan berupa uang sebesar 1 juta rupiah untuk konsumsi kita bersama. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini di kemudian hari yang akan kita tetapkan atau dilanjutkan untuk selalu kita dikenang. Juga ucapan terima kasih kepada pengurus dan jamaah masjid mushola yang kami sebut di atas tersebut. Kehadiran juga terima kasih kepada Bapak RW RT 41, 42, dan 43 serta 59 beserta masyarakat di jajaran RW 13. Dan tak kalah lupa terima kasih kepada warga yang mendukung dengan pelaksanaan dalam rangka Maulud Nabi besar Muhammad SAW yang berupa material atau materi yang telah disumbangkan kepada mushola tersebut. Semoga Allah memberikan kita semua dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Skoswara selaku Ketua Mushola Nur Hidayah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Safari Dakwah Cinta Rasulullah kepada yang terhormat Bapak Dr. Najib Ismani. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat pengurus Mushola Nurul Hidayah beserta tadi banyak sekali pengurus mushola ataupun pengurus masjid yang hadir di sini beserta jajarannya, para alim ulama sekalian yang sama-sama kami hormati, Bapak tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, ketua RT, ketua RW di lingkungan sini, apakah dia di masjid, di lorong pertahanan, di lorong sikam, di lorong pegagan ya, ada lorong pegagan juga.
Pertama-tama tentunya kita memanjatkan syukur, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Punya waktu untuk bersilaturahim, punya kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Dan juga tentunya dalam satu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankanlah kami rombongan dari Masjid Baitur Rahman Jalan Bank Raya Palembang di Demang. Jadi ada rombongan kami di sini, tadi yang MC cadangan itu. MC apa kalau bola kaki itu? Yang apa? Pelapis. Pak Haji Patlah. Beliau ini pensiunan dari Telkom. Pernah menjadi JM di Lampung, di Riau maupun di Aceh. Ada 3 ustadz. Ustadz muda ini merancang sajadah, yaitu Ustadz Reno Pratama, ahli motivasi nasional sebetulnya. Yang kedua Ustadz Haji Ilham Ismail belum hadir ya. Yang ketiga Ustadz Mustamal, dan ada dari kru Medsos yaitu saudara Pak Heru, dan saya sendiri Najib Asmani. Saya dari dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 12 tahun menjadi staf ahli di kantor Gubernur Sumatera Selatan di eranya Pak Alex Nurdin. Sajadah itu adalah singkatan dari bersahaja, dakwah, dan hikmah. Bersahaja, kami datang ke pelosok-pelosok untuk berdakwah. Berdakwah itu harus bergerak, tidak tinggal diam di tempat. Hikmah. Nah, hikmah ini Bapak Ibu sekalian, kami akan bercerita sedikit bahwasanya Masjid Baitur Rahman Bank Raya itu mengalami renovasi. Salah kiblat, miring 26 derajat, kiblatnya menghadap Afrika Selatan, bukan ke Mekah. Dirobohkan. Roboh pertama kurang berhasil, sehingga kas tinggal 13 juta rupiah. Akhirnya kita bangun dengan rencana anggaran biaya 11 miliar rupiah. Lantai 4,5 lantai. Sekarang alhamdulillah strukturnya sudah sampai membangun kubah. Sudah sejak dari pertama waktu dibongkar kita tetap beribadah. Masa Covid pun kami tetap buka. Itu ceritanya. Dan kami dalam menghimpun dana tidak menggunakan proposal. Tidak minta-minta apalagi di jalan dengan menitip. Kami hanya menggunakan medsos dengan menggunakan WA dengan teman-teman dekat kami, beberapa orang punya relasi. Akhirnya dalam perjalanan mencapai 2 tahun terbangunlah sekitar 5 miliar. Sudah selesai strukturnya. Di dalam perjalanan PPKM tahun lalu, Ustadz Dery Sulaiman, Bapak mungkin kenal dengan Ustadz Dery Sulaiman, itu mau lanjut memberikan sebagai khotib di Kota Padang. Tetapi sampai di Palembang oleh panitia diberitahu bahwa tidak bisa masuk Padang karena PPKM. Oleh karena itu beliau, Ustadz Dery Sulaiman, yang terkenal lagu Orang Kaya Mati, Orang Miskin Mati ya, anak-anak tahu di Maija tukang bubur ya, itu tinggal di Palembang sebulan. Akhirnya suatu waktu ketemu dengan jemaah di Masjid Agung, kami ajak ke Masjid Baitur Rahman. Dia lihat, wah masjid ini 4 tingkat katanya. Tapi kami bicara, kami tidak pernah membuat proposal.
Dan besoknya kami ajak beliau ke Bait Al-Quran di Gandus. Pulang dari situ dia terinspirasi bagaimana Masjid Baitur Rahman ini dibangun galeri Al-Quran dengan lukisan kaligrafi di atas kanvas. Dibuat 604 halaman. Berapa kekurangan dana? 6 miliar kami bilang. Kalau gitu kita minta dana sumbangan melalui medsos, melalui Instagram, satu halaman 10 juta. Akhirnya mulai hari pertama kita layangkan di medsos dan beliau akhirnya terkumpul dana. Sampai sekarang sudah terkumpul untuk fase kedua ini sekitar 510 halaman. Jadi 5 miliar. Jadi masjid kami rampung, hampir rampung. Kubah sudah selesai, tinggal membenahi lantai 2. Lantai 2 itu dibangun untuk semacam menurut, silakan Pak. Menurut keadaan di Masjid Munawaroh di Madinah. Dan di lantai 3 itu rumah tahfiz, di lantai 4 galeri Al-Quran, ada lantai 4,5 itu kita bangun kafe sehingga bisa melihat kota Palembang dari atas. Itulah sejarahnya. Karena itu kami mengambil hikmah, kita mesti berbagi. Mengapa mesti berbagi Bapak Ibu sekalian? Saya dahulu sering masuk masjid, mendengar setiap Jumat masjid-masjid hebat di kota Palembang ini dananya sampai ratusan bahkan miliaran, tapi terpendam. Bahwa kami ingin Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya itu saldonya harus nol. Karena itu kami mulai sekarang cinta Rasul. Kami tahun lalu mengadakan maulid mengundang 3.000 jemaah. Kami pikir kurang efektif, akhirnya kami mengundang sekitar 200 anak yatim tahun barusan 2 minggu yang lalu, dan kami lengkapi dengan safari sajadah ini 7 masjid. Insya Allah nanti akan kita mulai setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi, minimal sebulan sekali. Kalau bisa nanti setiap minggu. Dan sekarang kami menggalang dana melalui medsos, media sosial, YouTube. Kami bawa tim. Oleh karena ini kami mohon ibu-ibu, bapak-bapak buka dulu handphone, buka sebagai sumbangsi untuk kita bersama di akun, 2 akun kami punya. Pertama, Aku Mataku, 30 detik yang punya handphone buka Aku Mataku TV. Aku Mataku TV. Ada 2 Aku Mataku tuh. YouTube. Aku Mataku TV 30 detik. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Arti Aku Mataku itu. 30 detik. Buat like, komen, share, dan subscribe. Silakan. Sudah ibu-ibu, minimal nambah subscribe, jadilah. Aku Mataku TV. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Udah? Udah like, share, subscribe? Nah itu ada. Kita live langsung. Bisa dilihat di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Kami mendapat sumbangan, infak, donasi, hampir 90% dari kota-kota besar di Indonesia. Dan juga dari beberapa negara Asia, Amerika Serikat juga ada, Eropa juga ada, kemarin dari Rusia, dari Australia. Yang terbanyak pada fase kedua ini 70% dari luar kota Palembang. Udah, kalau Aku Mataku TV, yang kedua buka MBR Jalan Bang Raya. MBR Jalan Bang Raya. MBR Jalan Bang Raya. MBR Bang Raya, maaf, MBR Bang Raya. Banyak MBR di Aceh ada, di Biak ada, hampir 100. Kita MBR Bang Raya. Silakan di like,
komen, share, dan subscribe. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang kami muliakan, para jemaah. Silakan Ustadz Ilham. Kehadiran kami ini adalah rasa berbagi. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan terus meningkat. Dan ini juga akan kami programkan di dalam Eco Masjid, Green Masjid. Kita mengharapkan nanti dukungan dari para BUMN yang ada dana CSR-nya. Jadi itulah maksud kehadiran kami di sini. Silakan Pak. Mudah-mudahan mohon doa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kami bangga berada di Nurul Hidayah ini, Cahaya Hidayah ini. Walaupun kelasnya musola, tapi ramainya bukan main. Pasti masyarakat di sini makmur. Kata Allah, siapa yang memakmurkan masjid, pasti masyarakatnya makmur. Nanti kita dengarkan dari Ustadz Reno, motivasinya dari Ustadz Ilham, itu luar biasa. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian datang ke Masjid Baitur Rahman Jalan Bang Raya. Di situ ada Masjid Demang Raya ya, ada dua. Ada Masjid Demang Raya, ada Masjid Jalan Bang Raya. Itu sekarang merupakan destinasi wisata Kota Palembang, Rumah Al-Quran yang kedua. Kami bangun sekarang sudah 15 juz sudah kami pajang display di lantai pertama, dan insya Allah nanti akan kita pajang di lantai 4. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali masyarakat di sini banyak asalnya dari Komering Pak ya, dulu, udah tahu sekarang. Apalagi lorong Sikam. Lorong Sikam itu lorong kami. Saya juga sebenarnya dari desa, saya bisa berbahasa Komering, tapi lama di Sungai Batang. Besak-besak di Sungai Batang. Kalau aslinya dari Meranjat. Tapi lama di Sungai Batang banyak orang keliru. Kalau saya bahasa Komering, ada nenek-nenek saya bahasa Komering, bercerita bahasa Komering, dikatanya dari mana anak? Saya bilang dari Meranjat, marah dia. Main ke nenek katanya. Untung ada yang jelas. Nek, ini Omai ini memang orang Meranjat, tapi dia bisa bahasa Komering karena tinggal di Sungai Batang. Tertilah Pak, Sungai Batang dengan Pelaju itu 11-12 dulu. Sekarang lebih hebat daerah Pelaju dari Sungai Batang, dekat Palembang yang jelas itu. Insya Allah sebentar lagi doa Palembang akan mekar menjadi Palembang Ulu. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian menjadi Kabupaten Palembang Ulu, dan salah satu inisiatornya saya sendiri beserta kawan-kawan. Insya Allah sudah kita deklarasikan di tanggal 21 Oktober yang lalu. Sekarang dalam proses, tadi ketemu Ketua DPRD Kota Palembang dan beliau menyambut dengan baik. Demikianlah Pak, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani selaku Ketua Tim Majelis Cinta Rasulullah SAW. Pagar rumah memakai kawat, kawatnya tebal berlapis 4. Mari biasakan lantunkan solawat, semoga di akhirat mendapatkan syafaat. Sinak kita dengarkan bersama lantunan berzanji selawat dari grup Al-Mustafa di bawah pimpinan Ustaz Mustamal. Kepada rekan-rekan hadrah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khusus sahibul maulid Al-Barzanji yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bisirril Fatihah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيثنا بسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام semuanya bersalawat kepada Nabi. Assalamualaikum Assalamu alaika atqal atqiyai. Assalamu alaika. السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالكرامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. Kami ulangi lagi karena belum semangat mengucapkan sholawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء
باسم الذات العلي صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه وأسلي بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه منتدئا من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه صلى الله عليه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نادما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بهلاه صلى الله عليه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أثر اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 صلاة بالسلام المبين لنقطة
لنتتبعي يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنتتبعي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنتتبعي يا غرامي رسول الله حبيب الله 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 رسول الله حبيب Allah kekasih kita Nabi Muhammad dan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad kita Nabi Muhammad Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rabbi Asyani wa daraji Afatayani Raddal alamin Ya uhailal judi wal karami Salawat salam tetap padamu Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku Betapa hasrat ingin bertemu Kami semua selalu rindu Datanglah wahai sang kekasihku Hadirlah dalam mimpi indahku Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi Asyani wa daraji Afatayani Raddal alamin Ya uhailal judi wal karami Sallu ala Muhammad ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه
وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون شكما وشكوى ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Dimohonkan kepada محمد bapak-bapak, ibu-ibu, yuk sama-sama kita berdiri. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. مرحبا أنت شمس أنت بدر مرحبا أنت نور فوق نوري مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا أنت إكسير وغالي مرحبا أنت مصباح الصدور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين
والحسن مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاز الحسين الله مرحبا مرحبا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عدة تحرير سطوري يا رسول الله أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه. Masya Allah, begitu nikmatnya telah melantunkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Satu kali kita berselawat kepada baginda Rasul, Rasul akan membalas dengan 10 selawat untuk kita. Maka dengan semakin banyak kita berselawat, akan semakin banyaklah karunia yang akan dilimpahkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Ilham Ismail SHI. Beliau adalah salah satu dari pendai yang tergabung dalam KPK, komunitas pendai keren, juga praktisi ruqyah syar'i, dan beliau adalah branch manager dari satu travel umroh. Tidak asing lagi, mudah-mudahan sebentar lagi beliau akan menyampaikan tausiah. Kepada Ustaz, tafadhol masykur. Sehat Bapak Ibu? Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina wa zuhrina wa 'inda saddatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, nastaghfirullahal azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis Maulid yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, biasa kasih nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat penyayang. Allah kasih tak pernah pilih kasih dan Allah sayang tak pernah pilih sayang. Siapapun insannya dan siapapun manusia yang hidup di muka dunia ini, semuanya sudah dijamin kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita yang mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah memandang besar ataupun kecil nikmat yang Allah kasih kepada kita, tetapi kita senantiasa memandangnya siapa yang sudah kasih nikmat itu kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi, insyaallah di yaumul hisab nanti kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan pembelaan Nabi ataupun syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Tentunya bagi umat-umat Nabi yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita sama-sama menandukan salawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tukang tabu ni? Oi, tukang tabu. Tukang tabu. Sallatullah salamullah ala taha. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afwan wan nikmat.
إلهي سلم الأمة من الأفواه والنكمات ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب 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 الله. Udah berhenti lagi nah. Selesai. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, ingin tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu jawab. Bapak, ingin tidak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ingin tidak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Tentunya kita Bapak Ibu sekalian yang mengaku sebagai umat Islam, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menginginkan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat menginginkan saat ini bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kiamat kita masih hidup di dunia ini, pengen ketemu, mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak membaca salawat. Apa kata Nabi? Inna ulan nasi biyaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, aktsaruhum alaihi salatan, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku. Aku dua malam yang lalu Bapak boleh mimpi, alhamdulillah. Aku lagi bertasbih Bapak, ada yang ngomong dalam mimpi pengen ketemu Nabi Muhammad, baca sedudukan habis solat, baca salawat 1079 kali, artinya 1000 lebih lah. Ya, aku belum mimpi dua malam yang lewat. Kalau pengen ketemu Nabi Muhammad, kata orang yang ngomong dalam mimpi itu, amalkan ketika duduk, baca salawat sebanyak 1000 kali. Ada yang sudah baca salawat sampai 1000 kali malam ini? Belum? 100 kali? Ada? 50? 10? Ada? Alhamdulillah, banyak kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu sekalian, walaupun kita belum pernah melihat muka indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah melihat jubah Nabi itu cak apa, walaupun kita belum pernah melihat imamah yang serba Nabi itu seperti apa, walaupun kita belum pernah mencium tangan lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
asbab kita banyak membaca salawat kepada Nabi, yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tahu dan kenal dengan kita umat-umatnya yang senantiasa membaca salawat kepada Nabi. Subhanallah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, nih rahasia salawat. Satu kali kita membaca salawat kepada Nabi, Bapak, Bu, tidur apa kamu? Satu kali, Bu, kita membaca salawat kepada Nabi, Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ada satu malaikat yang menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Subhanallah. 10 kali kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 10 malaikat bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Allah Muhammad. Ya Muhammad, fulan bin fulan umatmu yang Muhammad membaca salawat kepadamu. Ya Muhammad, fulan bin fulan membaca salawat kepadamu. Artinya apa? Ketika 1000 kali kita membaca salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 1000 malaikat bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 juta kali kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada 1 juta malaikat Allah Subhanahu wa taala bolak-balik menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu, walaupun kita belum ketemu dengan Nabi Muhammad, walaupun kita tidak tahu muka Nabi Muhammad itu macam mana, walaupun kita tidak tahu jubah Nabi Muhammad itu seperti apa, walaupun kita tidak tahu imamah Nabi itu seperti apa, berkat kita membaca salawat kepada Nabi, malaikat menyampaikan salamnya dari kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tentunya itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dan kenal dengan kita umatnya yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bu. Halo. Balik ini berbanyak baca salawat, Bu, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli ala banyak baca salawat. Pas lagi macawat laki Bu dekat mah ngapo, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mama ngap, Allahumma salli ala. Nah, bini aku mas, Allahumma salli ala Sayyidina. Nah, bini aku masuk, Allahumma salli ala Sayyidina. Besar bahasa ini. Subhanallah, itulah yang menyebabkan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi, di dalam dunia ini ada 3 hal manusia yang tidak pernah bisa mengetahuinya, Bapak. Ada 3 hal. Apa itu? Jodoh, maut, dan rezeki. 3 hal ini siapapun insannya dan siapapun manusianya tidak akan pernah bisa mengetahui yang 3 hal ini. Jodohnya, oh siapa kelak yang menjadi suamiku, oh siapa yang kelak yang menjadi biniku, tidak tahu. Bahkan ada sudah menikah sampai puluhan tahun, ujung-ujungnya gak bisa. Ngapo? Ada yang meninggal, dak lakinya atau bininya. Ada menikah sampai 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, atau bahkan cuma setahun, bahkan cuma 1 bulan. Jodohnya tidak pernah tahu. Tapi yakin jodoh setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini Bapak Ibu, zaman media sosial. Bujang gadis biasa main WA,
Facebook, IG, tweet, apalagi TikTok, apalagi snack video, apalagi banyak aplikasi, segala aplikasi dia punya, penuh HP itu untuk aplikasi. Keasikan main media sosial, chatting lah bujang gadis tadi, chatting bujang gadis tadi. Oh, rupanya kenalan melalui FB, ketemuan, ujung-ujungnya bercewekan bujang gadis tadi. Bercewekan, ujung-ujungnya ngajak kawin. Ngajak kawin. Kenal di mana? Kenal di Facebook. Ada pengalaman? Ada pengalaman? Hah? Ada pengalaman? Kenal di Facebook. Yang lanang tadi nemui maknya. Umak. Manggil umak. Wong dusun rupanya. Umak, ngapo jang? Ari ko nak kawin mak. Kau iko jang kagi, kau iko masih sekolah. Bahasa mana tu? Kau iko jang kagi, kau iko masih sekolah jang. Tak do mak, aku nak kawin nian mak, walaupun aku masih sekolah. Kau iko jang, ya Allah kau ni. Mikir maknya dah, kaki bujang aku ni cak mano, gek gilo. Ya sudah, di mana jang budaknya? Di Palembang mak, ya sudah, kaki kita ke sana. Dari dusun ke Palembang. Nyampilah ke Palembang. Calon besan datang. Calon besan disambut dengan salawatan, disambut dengan musik-musikan. Dihidangi makanan. Pas lagi ngidangi makanan, ada betino cantik. Cantiknya. Kaget maknya tadi. Subhanallah, alang kecantik calon mantu aku. Panggilnya, jang, siko jang. Ngapa mak? Iko lah jang bujaknya. Bukan mak lah, iko bibiknya. Oh, bibiknya lebih cantik. Kagi mak ada budaknya. Dak lama tu metu calon mantu. Iko mak budaknya. Iko lah jang. Iyo mak. Kau iko jang. Ngapa mak? Iko banyak di dusun. Walaupun cak itu banyak di dusun, tapi jodohnya ada di Palembang. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Rezeki. Setiap manusia, khususnya manusia ni, setiap makhluk bahkan Bapak Ibu sekalian yang Allah ciptakan di muka dunia ini, semuanya sudah dijamin kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkeyakinan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maka jangan takut dak kebagian rezeki. Semua manusia ada bagiannya masing-masing. Maka itu ketika kita paham setiap manusia ada bagiannya masing-masing, maka akan terjauh hasad. Maka akan terjauh sifat hasad. Kita sebelum beradik ni Bapak Ibu sekalian, tidak sama rezeki kita. Mungkin kakak kita ada yang jadi TNI, betul? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS, ASN, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pembisnis. Pas kita nyungsep Bapak, pas bagian kita tidak sama rezeki kita dengan kakak kita. Tidak sama rezeki kita dengan adik kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat ni, ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? La in syakartum la azidan wa la in kafartum
inna azabi lasyadid, kata Allah. Siapa yang senantiasa mensyukur nikmatku kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ku tambah. Siapa yang kufur atas nikmatku kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita dapat kaget Bapak, bisa jadi azab Allah kita rasakan di dunia. Apa? Tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki Bapak. Wong yang tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki akan membuat hatinya selalu gundah gulana. Maka itu syukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan pernah memandang nikmat. Jangan pernah memandang nikmat, tapi pandanglah siapa yang sudah kasih siapa yang nunjuk nikmat kita? Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, ada orang nomor 1 di Indonesia nih datang ke Palembang. Siapa orang nomor 1 di Indonesia? Pak Presiden Jokowi, presiden kamu Jokowi datang ke Indonesia. Jokowi datang ke Palembang. Numpang solat ke musola Nur Hidayah. Dengan stafnya sini, dia numpang solat sini. Subhanallah, senang tak? Pak Jokowi solat di sini, yakin nih jadi cet bagus nih kalau beliau solat di sini. Ambalnya jadi lembut galau. Pokoknya pasang ngasih kalau Jokowi. Maka undang Jokowi solat sini kakek. Datang ke sini Pak. Ketemu ni itu ngenjuk kenangan. Alhamdulillah Pak, aku sudah solat di sini. Ijak tu ngomong Jokowi bukan? Ini aku nak ngenjuk kenangan kata Jokowi. Ngapa? Ngembek pulpennya. Ngembek pena. Senang bukan main gitu Bapak. Senang bukan siapa? Tangan Jokowi langsung yang ngenjuk pena itu dengan kita. Kita bawa balik. Singgonyo anak itu nak minjem, mama ngapa? Pinjam pena. Tak boleh. Ini nunjukan Jokowi. Minta dengan papa kau sana. Banyak papa kau pena. Kita bungkus, bahkan kita kacau. Ngapa? Bahkan ketika tidur, bawa tidur pula. Walaupun kita mampu Bapak beli pena itu, mungkin nak 100 biji kita mampu. Tapi kita ada galak makai. Ngapa? Anjuran Jokowi, Pak Jokowi. Nah begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang nikmat, maka tidak akan pernah rasa puas dalam hati. Tetapi kalau kita memandang siapa yang sudah kasih nikmat kepada kita, subhanallah, apapun yang kita dapati Bapak, kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah. Janji Allah, siapa yang syukur atas nikmatku kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kutambah. Subhanallah. Apalagi janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih jalan baginya. Kesusahan, kesulitan, kegunaan, semuanya akan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa syaratnya? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua jalan ini Bapak, masalah rezeki semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kejutan dari Allah Subhanahu wa taala dikala kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan selalu menjadikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah kasih jalan kepada kita dan Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka, Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Maut. Apa? Maut itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
dak katik jaminan Bapak besok kita masih hidup. Ada yang bisa menjamin kita besok masih hidup, dak kah? Dak katik. Bahkan balik ini Bapak, dak katik jaminan kita masih hidup. Tapi boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkan usiaku untuk taat ibadah kepadamu. Tapi yakin Bapak, kullu nafsin za'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mangkoh mati itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu pun manusia yang ada di muka yang hidup di muka dunia ini yang tahu kapan dia mati. Makanya itu jangan pernah takut mati. Jangan pernah minta mati. Jangan pernah cari mati, tapi selalu siap untuk menghadapi Jangan pernah takut mati. Ngapa nak ditakuti mati? Setiap manusia, setiap makhluk khusus manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Betul loh? Jangan pernah minta mati. Jangan pernah minta mati, tak boleh. Asa habis solat tahajud tiap malam berdoa, Pak. Ya Allah. Ya Allah, lah 30 tahun kawin ya Allah. Punya anak, punya cucu. Dari gadis susah, punya laki susah pula ya Allah. Punya anak makin susah. Punya cucu nambah nyungsep aku ya Allah. Tak tahan aku hidup di dunia ya Allah. Ayah macam itu ya Allah. Lah miskin susah, bertingkah pula laki aku nak kawin lagi. Ya Allah, macam itu mati ke aku ya Allah. Nah, tak boleh. Berdoa minta doa minta mati tak boleh. Apa lagi? Jangan pernah cari mati. Lah tahu ulo dicekel. Lah tahu ulo no. Ni ulo, cekelnya itu namanya cari ngebut wang. Lah tahu gang sempit, ngebut lantum pecah kepala mati. Itu namanya cari mesti waspada boleh. Yang keempat yang keempat apa? Selalu siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Kapan saja dan di mana saja kita mesti siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Pasti akan mengalami oleh sebab itu kita mesti siap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Ternyata ada pesan Nabi. Nabi pernah ngomong yang sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian manusia yang paling cerdas itu siapa? Siapa ya Rasulullah? Dialah yang senantiasa banyak mengingat mati dan selalu mengumpulkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Dia tahu bahwasanya mati itu adalah perjalanan yang sangat-sangat jauh. Saking jauhnya Bapak Ibu sekalian, kalau mati tak bisa balik lagi. Kalau mati balik lagi namanya mati ngan tuh. Ada sini mati ngan tuh. Ada. Kalau balik namanya mati ngan tuh. Saking jauhnya perjalanan mati tak bisa balik lagi. Maka itu butuh bekal. Apa bekal untuk menghadapi kematian? Amal ibadah. Semua amal ibadah kita itulah bekal kata Nabi untuk menghadapi kematian. Yalah solat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, infak kita, itulah bekal kita untuk menghadapi yang namanya menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang soleha, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu pengen masuk surga? Pengen tak? Pengen cepat apa lambat?
Hah? Bapak pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Pengen cepat apa lambat? Hah? Jawab. Pengen cepat mati dulu. Tentunya kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 syaratnya Bapak Ibu. Ibu-ibu nih. Yang pertama, patuh dan taat kepada Allah. Betul? Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul. Yang kedua, patuh dan taat kepada suami. Rupanya kunci betina pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu pada siapa? Suami. Maka yang ada laki jangan galak ngelawan laki. Jangan galak nyebeli laki dari belakang. Jangan galak ngocehi laki. Betul Pak? Oh betul. Itu ngapa? Subhanallah. Ini Bapak, jangan ketawa dulu kamu, tenang dong. Ketika sahnya akad nikah, kata saksi, maka sahnya nikah itu semua kewajiban wong tua betina pindah kepada kita sebagai lanang. Siapa yang wajib menafkahi? Hah? Iya siap. Siapa yang wajib menafkahi? Suami. Siapa yang wajib mendidik? Suami. Siapa yang wajib menasihati? Suami. Siapa yang kelak menanggung jawab atas perbuatan istri? Suami. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan di musala. Di mama yang pah la azan. Ajalah ke musala. Oh iya, papa ke musala dulu ya. Lakinya jadi imam. Lakinya memimpin doa. Mama nak nonton dulu. Bininya nonton. Lakinya ke musala jadi imam memimpin doa. Balik habis salat maghrib, nyingok bini masih tercogok depan TV, manggil pula, "Papa, ngapa? Sini dulu papa tuh, film lu bagus." Nonton 2 laki bini depan TV, dah terasa jam 7 lewat 5 menit, azan isya Allahu akbar, Allahu akbar. Apa wong azan 2 kali gila apa? Kau tuh gila kata bini. Itu tuh Isa apa? Astaghfirullahalazim lah Isa. Lajulah papa tuh ke musala. Bagus papa tuh jadi imam memimpin doa, senang yang mama nih punya laki cak papa. Lakinya ke masjid jadi imam memimpin doa. Balik habis salat Isya masih nyingok bininya tercogok depan Allahu akbar nih Bapak. Kalau betul satu antara maghrib dan isya, bininya tidak dalam keadaan haid. Kalau betul satu antara maghrib dan isya, bininya tidak dalam keadaan nifas ataupun wiladah. Kalau betul saat itu suami tidak mengingatkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau suami mendiamkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang pertama sekali akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Suami. Allah belum dulu catat dosa ibu. Ibu mendiamkan, ibu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah momen Maulid ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Subhanahu wa taala menambah iman hidayah dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita semua untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tidak bisa lama-lama ngis tausiah karena ada 2 session tausiah. Yang pertama aku, yang kedua ada Ustaz Rena. Insya-Allah dia lebih semangat untuk menyampaikan tausiah.
Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat malam ini. Amin. Amin amin Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya, Ustadz Ilham Ismail. Selanjutnya kita dengarkan bersama motivasi dari Ustadz Reno Anugrah Pratama SOS SPD MPD. Beliau adalah pengarang buku Menjadi Pribadi Unggul, motivator tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan memberikan motivasi kita untuk semakin mentaati Allah dan Rasulnya. Pada Ustadz, tafadhol maskura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam berjalan ke jalan pertanahan. Ay, kurang semangat, cakepnya ya, ulang ya. Malam-malam jalan ke jalan pertanahan. Tidak lupa hadir di pengajian Musolah Nur Hidayah. Yang tadi jawab salam dengan keyakinan, saya doakan hidupnya berkah. Amin ya. Oleh karena itu biar dapat berkah galau saya ulangi lagi salamnya. Boleh Bapak Ibu? Boleh? Saya doakan nanti yang jawab salam semoga rizkinya lancar. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan lunas dari segala hutang. Idak buntu. Yang aminnya kencang kayaknya buntu ucapnya ya. Yang jawab salam saya doakan, ini yang paling penting doanya ya. Karena kita majelis cinta Rasul, yang jawab salam dengan khusyuk, dengan tulus, dengan semangat. Saya doakan suatu saat nanti bisa masuk surga berjumpa Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat galau? Sehat Pak? Bu, sehat Bu? Sudah makan pempek hari ini? Alhamdulillah. Udah ngirup cuko Pak? Alhamdulillah berarti sehat nian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Betul? Betul? Terutama nikmat apa Bapak Ibu semua hadirin? Kita punya nikmat, Allah kasih kita waktu untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, betul? Allah kasih nikmat kita hadir di duduk majelis cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya mau nanya, nikmat dari Allah banyak atau sedikit? Banyak. Terutama apa Pak? Nikmat kita bisa duduk sama-sama di musolah ini. Jangan-jangan Bapak Ibu, duduk kita malam ini Pak, jangan-jangan Bu, duduk inilah yang menyebabkan kita bebas dari siksa kubur. Amin. Jangan-jangan Bu, Pak, duduk inilah yang membuat kita semua hadirin tidak disiksa di api neraka Allah Ta'ala. Yang pasti banyak-banyaklah duduk di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Bapak Ibu hadirin, salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita yang sangat kita rindukan syafaatnya,
beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua yang duduk hari ini, semoga Allah izinkan suatu saat nanti masuk surga sekeluarga berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Musola beserta pengurus yang lainnya, dan juga hadir saya lihat ada dari berbagai masjid dan juga musola sekitar. Salam takzim kami. Doa kami sama kalau ketemu orang yang ngurus masjid dan musola. Ya Allah, siapapun yang ngurus musola dan masjidmu ya Allah, semoga engkau urus hidupnya dunia akhirat. Amin. Amin. Amin Allahumma. Beserta ketua dari Majelis Cinta Rasul, Pak Dr. Haji Najib, beserta seluruh asatiz yang lain. Ada Ustadz Mustamal, ada Ustadz Ilham, Haji Ilham, dan juga asatiz yang lainnya, Pak Kiai, Bu Nyai, kemudian Pak Haji, Bu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada wabil khusus di sekitar 16 Ulu di Jalan Pertanahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan Ustadz dan Kiai di daerah sini. Amin. Beserta Bapak Ibu semua yang nak baca saya sebutkan satu persatu Pak. Semoga doa saya cukuplah doa, semoga yang duduk hari ini di sini nanti Allah izinkan duduk pula di surga Firdaus Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bu, kalau saya panggil ibu jawabnya oi bu ya. Bu, Pak. Hai kurang semangat Pak. Lanjut. Sebelum saya masuk ke lebih dalam Bapak Ibu, ada 3 setidaknya komponen yang harus kita lakukan. Kalau kita kepengen duduk di majelis Rasulullah. Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau Nabi bersama para sahabat duduk majelis apa yang dilakukan? Etikanya. Saya jelaskan. Tapi mau diikuti enggak kira-kira? Diikuti tidak Bu? Diikuti tidak? Satu. Nabi dan sahabat Pak, sahabat tuh Pak kalau Nabi lagi ceramah menyampaikan ilmu duduknya rapi. Yang tidur-tidur itu tolong dibangunkan. Kaget dia. Lurus Pak, mohon izin. Maju dikit. Yang kedua lanjut nggak? Apa satu duduknya? Rapi, rapat. Rapi dan rapat. Yang kedua, ini yang agak berat ya. Fokus. Apa? Jadi Pak, sahabat Nabi itu Pak, sampai kalau ada burung yang terbang hinggap di pundak sahabat, burung tuh bingung. Bingung kenapa? Ini kayu atau pundak orang. Saking fokusnya sahabat kalau Nabi lagi ceramah. Siap enggak? Siap enggak? Ngamalkan siap? Kasih tahu enggak yang ketiga? Kasih tahu enggak? Tapi harus dengar ya. Tapi yang kedua tadi artinya fokus Bapak Ibu tidak boleh bercerita kiri kanan. Termasuk yang di depan, yang belakang, yang apa pokoknya tidak boleh bercerita. Siap? Siap? Yang ketiga. Pak, Bu, kalau Nabi lagi ceramah, apalagi Nabi lagi khutbah di hadapan sahabat, tidak ada satupun sahabat yang makan kue. Yang ini yang agak berat ini. Tapi mudah-mudahan yang gak makan, saya doakan ilmunya berkah didapat. Amin. Siap gak tidak makan makanan pas saya ceramah? Siap? Siap? Lemak baik kamu makan, aku ceramah tidak makan ya. Bapak Ibu hadir. Tapi mudah-mudahan ngikuti sunnah karena majelis cinta Rasul hingga akhirnya yang diingat bukan alang kelemaknya Pak Ustadz kuehnya malam ini. Bahaya ini ya. Tapi yang diingat adalah ilmunya. Amin. Biar lebih berkah kita buka kembali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas yang panjang Bapak Ibu. Hembuskan perlahan, kita zikir dulu yang lebih dalam. Zikirnya apa? Memanggil asma Allah. Jikalau seseorang yang beriman, maka disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saya minta dengan kerendahan hati letakkan tangan di dadanya masing-masing. Kita terapi hati dulu, boleh? Boleh? Sekarang letakkan tangan di dadanya, rasakan getar, masih getar enggak saat dipanggil asma Allah? Yuk sama-sama.
Allahu Akbar. Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Semua Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil bayangkan Nabi Muhammad mendengarkan salawat kita. Rasakan siapapun yang bersalawat, utarakanlah dengan hati yang khusyuk. Sesungguhnya Allah dan bersama para malaikat juga melantunkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, yang khusyuk dan ikhlas. Sallallahu, ya Allah, saksikanlah ya Allah. Inilah orang-orang yang hadir di musola Nur Hidayah ini ya Allah. Inilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah, inilah orang-orang yang merindukan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah mampu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad ya Allah. Izinkanlah kami semua ya Allah yang sedang bersalawat ini ya Allah berubah jadi orang yang lebih baik ya Allah. Kami yang mungkin masih banyak salah dan dosa ya Allah, ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Pantaskan kami menjadi pengikut setia Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan kami mengenalkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada anak cucu keturunan kami ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah. Engkau pantaskan kami dengan keredoan-Mu ya Allah, mampu melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad di muka bumi ini ya Allah. Dan izinkanlah kami dengan keredoan-Mu ya Allah, suatu saat nanti mampu masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Izinkanlah kami ya Allah masuk surga-Mu ya Allah, sekeluarga ya Allah. Dan Engkau pantaskan kami, izinkan kami untuk bisa berjumpa Nabi Muhammad di surga kelak ya Allah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Hadirin, gimana rasanya Bapak Ibu hatinya makin tenang? Makin damai Pak, iya betul, betul.
Mudah-mudahan pulang dari sini kita balik ke rumah, di hati kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah Pak, demi Allah, tak ada orang yang lebih sayang kepada kita Bapak Ibu semua, melainkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Pak, Nabi Muhammad Bapak Ibu lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kandung kita sendiri. Nabi Muhammad Pak lebih sayang kepada Bapak dibanding istri Bapak sendiri Pak. Bu, Nabi Muhammad Bu lebih sayang kepada ibu dibandingkan suami ibu sendiri. Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita dibanding siapapun di muka bumi ini. Cobalah tengok kita sejarah sebentar. Saat Nabi di sakitnya sakaratul maut beliau, bukan keluarga intinya yang dipanggil, tapi siapa yang dipanggilnya hadirin? Ummati, ummati, umatku. Jaga sholat. Saking sayangnya Nabi Muhammad dengan kita Bapak Ibu agar kita selamat dunia akhirat. Di akhir hayat Nabi kita tetap dipesankan untuk menjaga sholat. Kenapa sholat hadirin? Karena sholat adalah kuncinya, betul? As-sholatu imaduddin, faman aqamaddin. Sholat adalah tiang agama. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah semua. Tapi jikalau sholat seseorang buruk, maka buruklah semuanya. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Amin Allahumma. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, boleh saya bertanya dengan hadirin? Boleh? Bapak Ibu saya mau nanya, apa yang harus kita ikuti dari Nabi Muhammad? Apa Pak Bu? Seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad. Apa yang diterapkan, yang diucapkan baginda Nabi Muhammad? Apa yang ditetapkan Nabi Muhammad? Apa perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Betul? Maka hadirin, kalau begitu muncul pertanyaan, apakah seluruh dari Nabi Muhammad bisa kita ikuti? Bisa? Insya Allah. Tapi mohon maaf hadirin, di zaman sekarang Pak Bu ada orang yang ngomong, Ustadz Reno, aku tidak baca dicaitukan Ustadz Reno, itu kan Nabi. Aku nih bukan Nabi, udah baca lah. Pernah nggak dengar orang yang ngomong gitu Bapak Ibu? Dia merasa tidak pacak niru Nabi, betul? Itu namanya orang yang kurang ilmu, betul? Tidak bisa Ustaz Reno, aku bolehlah kalau sekali aku sabar, kedua kali aku sabar Ustaz Reno. Tapi kalau lah 3 kali Ustaz Reno, lah busa-busa aku nasihatnya Ustaz Reno, aku nasihati, kau budak ini. Oh marah dia. Padahal Nabi perintahkan kita harus sabar. Tapi kan Ustaz Reno, sabar itu kan ada batasnya. Siapa yang bilang? Betul? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Iblis, setan. Akhirnya apa hadirin? Banyak orang dibisiki setan. Sabar itu ada batasnya. 3 kali kau nasihati budak itu, tamparlah. Betul? Na'udzubillahi min. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, saya mau nanya hadirin, Nabi itu manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat? Manusia. Kita semua yang duduk di sini
Manusia. Berarti hadirin semua, kalau ada manusia disuruh ngikutin manusia, kira-kira bisa atau tidak? Bisa, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua yang dicintai oleh Allah, Bapak Ibu di sini rindu nggak ingin ketemu Nabi Muhammad? Rindu. Sayang nggak dengan Nabi Muhammad? Coba. Saya kemarin pernah nanya di masjid lain, saya mau tahu dulu respon di masjid ini. Siapa di antara yang duduk di sini ingin, rindu, pengen sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad? Angkat tangan. Berapa orang? Yang tidak angkat tangan orang pelit di daerah Jalan Pertahanan ini ya. Nah, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Yang rindu dengan Nabi Muhammad yang tinggi. Tapi mohon maaf, aku kurang percaya ya. Wajah-wajah macam ini nih gaya-gayanya wong Palembang ya. Mohon maaf, wong Palembang ini terkenal zaman sekarang nih banyak pembohong. Besak kelakar, besak uap, besak gaya. Betul dah? Ngaku cinta dengan Nabi, tapi yang diikuti bukan akhlak Nabi. Tapi yang diikuti siapa? Na'udzubillahimin. Maka saya, Bapak Ibu mohon maaf. Saya bilang tadi, saya tidak gampang percaya itu, saya ada buktinya. Mau buktinya dah? Mau buktinya dah? Nah sekarang jawab pertanyaan saya yang kedua dengan jujur, yang angkat tangan tadi. Kan kalau orang cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi, pasti ngikuti sunnah Nabi, betul? Coba sekarang jawab dengan jujur, jangan sampai kita salah ngikut. Malah ngikut sunnahnya setan, iblis, betul? Karena kenapa? Iblis itu kan dia udah terusir dari surga sejak zaman dulu ya dah. Maka dia nak cari kawan, akhirnya ada dah di sini kawan iblis. Nah saya cek dulu pertanyaan yang kedua, boleh? Boleh? Jawab dengan jujur. Yang tadi ngangkat tangan saya mau cek dulu seminggu ini. Berapa? Seminggu ini. Siapa di antara kita selama seminggu ini selalu ikut sunnah Nabi Muhammad? Misalnya selalu tersenyum, selalu bersabar, tidak pernah marah, tidak pernah prasangka buruk dengan orang, tidak pernah ngecewain orang, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menyinggung orang, tidak mudah berkata kotor, selalu sopan, baik, selalu tidak mau menggibah orang. Pokoknya baik dia selama seminggu ini. Sunnah Nabi, salat tepat waktu, tidak cekcok rumah tangga, anak tidak dibiarkan main game kelewat batas. Pokoknya ngatur keuangan dengan baik, cari harta yang halal. Sunnah Nabi. Angkat tangan. Selama seminggu ini. Tidak ada dosa, tidak ada ngikut setan pokoknya. Seminggu ini. Seminggu Pak. Ini takut riak caknya wong sini Pak Ustadz. Serius Pak, tidak ada? Astagfirullahal. Itulah yang saya bilang banyak wong pembohong. Ngaku cinta dengan Nabi cie. Zikir di masjid la ilaha illallah la ilaha. Keluar ngomongi tetangga. Keluar ngomong kotor. Keluar ngomong kasar, belanja ngomongi tetangga, keluar dak pakai jilbab, astagfirullahal. Muncul lagi prasangka buruk dengan orang, betul? Dikit-dikit prasangka, dikit-dikit pula mudah tersinggung. Mana Pak Haji tadi ngapo dia dak kamu sholat, Pak Haji tersinggung, Pak Haji tersinggung. Katanya ngikut sunnah Nabi Muhammad. Kalau lemah berortu kan artinya diberkahi hajinya, betul? Jangan mudah tersinggung, betul? Apalagi kalau kita yang rajin ke masjid. Dak majunian kalau gampang tersinggung, betul? Makanya jangan suka nyinggung orang, betul? Saya kemarin pernah ceramah. Sebelum ceramah saya dibisikin pengurus masjid, Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, singgung lain. Astagfirullah. Ceramah saya disuruh nyinggung orang. Astagfirullah. Di sini ada yang tersinggung dah? Kalau ada yang tersinggung, wudu itu godaan setan, betul?
Astagfirullahal. Bu, ibu tersinggung enggak dengar ceramah ini? Betul. Lanjut dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini saya simpel saja Bapak Ibu. Kita baru seminggu, tadi ngaku cinta Nabi, tapi seminggu ini kita nggak buktikan, betul? Lebih banyak tergoda sama setan. Mak mano yo kalau sebulan ditanya, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau ditimbang di hadapan Allah banyak dosa apa banyak pahala kira-kira? Astagfirullah. Banyak dosa. Banyak dosa apa pahala kira-kira kalau ditimbang? Dosa. Tapi mohon maaf, orang sini mau masuk surga atau neraka? Itulah yang saya aneh. Banyak dosa mau masuk surga. Itulah saya aneh. Apakah memang surga itu punya nenek uang 16 ulu ini? Uang jalan pertahanan ini kan? Harusnya kalau uang banyak dosa masuk neraka. Di laundry dulu sebentar ya enggak? Maka hadirin, tapi Pak Ustadz, jangan cah itu Pak Ustadz, bukankah Nabi pernah bersabda, sebaik-baik orang yang punya salah dia yang bertobat. Tapi ingat, tobatnya betulan, tobatnya yang sesungguhnya. Suara apa ini? Bel balik bukan? Kira-kira nak bel balik, nak habis dulu. Nak. Hadirin semua, lanjut nak. Maka Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, oleh karena itu siap dak balik ini kita jadi orang yang lebih baik? Siap dak Bapak Ibu? Maka yang mencintai Nabi, yang mencintai Nabi, buktikan. Apa? Siap membuktikan? Pak Ustadz, apa buktinya Pak Ustadz kalau begitu? Mari Bapak Ibu balik dari sini kita jadi yang lebih baik. Siap? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar setannya terpelanting, kepalkan seperti ini. Allahu Akbar. Maka pertanyaannya, gimana ya cari jadi orang yang lebih baik? Maka sebelum saya tutup ceramah ini, saya mau kasih 4 oleh-oleh. Mau dah? Mau? 4 oleh-oleh ini saya berikan judul 4 langkah jadi orang baik. Apa? 4 langkah jadi orang baik. 4 langkah jadi orang baik ini Bapak Ibu saya ambil inspirasinya dari sebuah buku. Ini buku yang saya tulis, judulnya Menjadi Pribadi Unggul dan Menginspirasi. Artinya apa Pak? Pribadi unggul itu pribadi yang lebih baik. Menginspirasi itu artinya apa Pak, Bu? Jadi teladan. Mulai dari mana? Rumah masing-masing. Ibu bapak mau dah ilmunya? Mau dah ilmunya? 4 langkah jadi orang baik. Siap mengamalkan? Siap? Yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Pak, balik ini ya. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, itu bukunya tebal tapi kok kami cuma berikan 4. Kemana sisanya? Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita nak jelaskan galo, sampai subuh besok tak selesai 2 hari. Emang sanggup? 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 Aku yang nak balik. Ada yang sanggup ya? Maka hadirin nanti boleh dibaca. Ada yang mau baca? Mau baca buku ini? Masya Allah. Tapi bentar dulu, saya jelaskan dulu ya. Catat baik-baik, yang punya buku, yang punya HP boleh dicatat. Tapi jangan balas WA ya. Ini kesempatan apa Ustadz nyuruh aku nyatet ini aku balas WA. Nah, agak dulu ya. Yang penting diingat, yang pertama, kalau kita kepengen jadi orang baik Bapak Ibu, lakukan yang pertama dulu. Taubatan nasuha. Apa? Artinya Bapak Ibu yang tadi ngaku cinta dengan Nabi, pembohong. Kalau balik ini kita tidak taubatan nasuha. Tapi masih tobat model gaya wong Palembang. Tobat sambal. Apa sambal yang pedas daerah sini Pak? Sambal setan. Astagfirullah Pak. Pak, MUI udah melarang penyebutan apa Bapak Ibu? Udah tahu belum? MUI mengeluarkan pengumuman tidak boleh lagi ngasih makanan yang ada nama setan, iblis, apa lagi kemarin itu ya? Astagfirullah, kalau ada yang jual bakso astagfirullah.
ingatkan, rubah nama hijrah jadi bakso. Bakso apa? Bakso gratis. Nah, rame itu insya Allah ya. Baik hadirin. Jadi sambal apa? Janganlah sambal setan Pak. Sambal yang lain Pak. Hah? Sambal lado. Itu orang Padang ya. Cengek. Sambal cengek pedas, betul? Nah, tidak boleh habis pedas ngulanglah lagi. Model tobat tuh tidak boleh. Tobat sambal betul, tapi harus tobatan nasuh. Pak, Bu. Masih hidup dah? Kalau ada yang tidur, aku tutup ceramain malah ada tidur Bapak Ibu hadirin, lanjut. Tobat itu dari dosa besar apa dosa kecil hadirin? Dua-duanya. Jangan ngomongin orang, tobat. Jangan prasangka dengan buruk dengan orang, tobat. Jangan nonton biduan. Ada sini yang nonton biduan? Astagfirullah, cacap. Ngaku cinta dengan Nabi nonton biduan, nyawer pulo. Aduh, Pak Ustaz, daerah kami ini hobi nonton biduan Pak Ustaz. Astagfirullah Bu. Biasakanlah nonton yang baik, Bapak Ibu mohon maaf, boleh nggak kita nonton biduan goyangannya tadi? Tidak boleh. Apa kata Quran? Laki-laki disuruh apa? Nundukkan pandangan. Pak, saya mau nanya, emang laki-laki suruh nundukkan pandangan? Bisa nundukkan pandangan ngeliat biduan joget Pak? Ya bisa. Makin nunduk kita ngelihat dia kurang celano, astagfirullah. Kurang bahan tuh kan ya. You can see, I can see you. Astagfirullah. Akhirnya Pak, mohon maaf, pernikahan yang undang biduan biasanya pernikahannya kurang barakah. Betul nggak? Betul dah. Bapak Ibu kalau ngundang pernikahan kan ada Pak Kiai atau tokoh agama yang mimpin doa, betul? Didoakannya oleh Ustadz tuh. Barakallahu lakum wa barakah, ya Allah berkahilah pernikahan kedua pengantin ini ya Allah. Oh, didoainnya oleh Kiai. Walhamdulillahirabbil. Doa nih tadi naik ke langit. Turun Pak Kiai dari panggung, MC-nya naik. Kita panggilkan acara hiburan. Goyangan dangdut, goyang iti dari biduan hari ini. Astagfirullah. Naik biduannya tadi, goyang. Akhirnya doa yang tadi naik, tiba-tiba turun lagi, mental, tak terkabul gara-gara goyangan iti. Nah, astagfirullahan. Itulah baru 3 hari 3 malam leribut dengan mertua. Na'udzubillahimin. Sebulan lah mulai retak rumah tangga, 3 bulan lah mulai banyak budak yang bercerai. Na'udzubillahimin. Tapi Pak Ustadz, tidak semua ini cerai, betul. Lihat anaknya, nakal, tidak ada potensi jadi kiai ulama, betul nggak? Ya iya ngundang bidu. Jadi gimana Pak Ustadz kalau sudah terlanjur? Tobat, apa? Sempatin doa, ya Allah. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya Allah pernah ngundang biduan, ya Allah di pernikahan kami, ampun ya Allah. Kami janji anak cucu keturunan kami tidak akan ngundangnya lagi gitu. Amin ya robbal. Siap Bapak Ibu hadirin? Siap bertaubatan nasuha? Siap? Maka Bapak Ibu, kalau ada yang ngundang pesta pernikahan ada biduan, datang atau tidak? Datang? Astagfirullah. Oh iya Pak Ustadz, datang pernikahan, diundang pernikahan itu kan wajib, betul? Tapi ada biduan, mana caranya? Makanya kita wong musola, wong masjid harus berdakwah, harus sampaikan. Kalau adik kandung kita, dulur kita mang, kalau nak ngundang kami wong masjid, wong musola, kami lah diceramahi Pak Ustadz, tak boleh nonton biduan. Jadi mak mano? Kalau kamu ngundang biduan, kami tidak kedatang semasjid ini. Takut nggak orang? Takut dah? Gentar, tapi banyak wong baik diam, betul? Betul dah? Padahal keluarganya dia milih diam. Ngapa? Takut aku dimusuhi. Dianggap aliran cingkrang loh. Itulah kita banyak denger kata orang. Bapak Ibu, kalau kita hidup kata orang, maka tidak akan pernah sampai ke hidup yang titik terang. Betul? Betul?
ke masjid dikit. Ai, caknya le taubat nian mamang itu. No. Dengar ke kata oh iya ya, ai aku nih banyak salah. Akhirnya dia apa? Sembunyi-sembunyi sholat di rumah. Na'udzubillahimin. Padahal lanang suruh sholat di masjid atau musola. Maka hadirin, siap enggak kita bertaubat-taubatan nasuha? Siap? Takbir. Takbir. Sekarang yang kedua. Lanjut? Lanjut nak? Tapi sanggup enggak ngamalkan yang pertama Bapak Ibu? Bu. Jawabnya oi bu. Masih hidup dah? Lanjut. Alhamdulillah. Yang kedua, apa kiatnya jadi orang baik? Yang kedua, catat, perbanyak amal soleh. Apa? Amal soleh itu artinya apa? Banyak-banyak berbuat baik di hadapan Allah. Contohnya apa Bapak Ibu? Doakan orang. Apalagi? Bantu orang. Apalagi Bapak Ibu? Hah? Amal soleh. Ini mau saya kasih tahu dah. Amal soleh yang kalau kita kerjakan membuat kita ditolong Allah. Mau dah? Mau dah Bapak Ibu? Mau dah? Catat baik-baik. Quran surat Muhammad ayat 7. Apa bunyinya? Ini buku saya yang baru ya. Quran surat Muhammad ayat 7 jadi buku ini. Nolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu nolong agama Allah maka Allah akan tolong kamu. Bapak Ibu saya mau nanya, jadi amal solehnya apa? Nolong agama Allah. Cakep. Takbir. Bapak Ibu siap enggak balik ini memperbanyak amal soleh dengan menolong agama Allah? Siap. Emang bisa? Bisa. Saya mau nanya, nolong agama Allah itu manfaatnya apa? Kita ditolong Allah. Bu, Ibu mau enggak ditolong Allah? Bapak mau? Bapak sakit Allah sembuhin. Amin. Ibu pengen umroh, pengen haji, Allah berangkatin. Ibu semua punya masalah, Allah tolong. Mau dah? Quran surat Muhammad ayat tuh. Nolong agama Allah. Saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai duit? Bisa, namanya wakaf infak. Banyak nggak di sini yang rajin wakaf infak? Rajin sedekah nggak? Sedekahnya yang bagus-bagus atau yang kecil-kecil? Mudah-mudahan yang bagus-bagus. Amin. Amin. Sekarang pertanyaan kedua, Ustadz, apakah selalu harus nolong agama Allah itu pakai duit? Tidak. Bisa pakai mulut? Contohnya jadi pencerah. Apakah harus jadi penceramah semuanya? Tidak. Yang penting mulut digunakan ngomong yang baik. Contoh, Bu. Ibu bangunin anak bujang gadis. Nak, bangun nak, sholat subuh nak. Dakwah bukan? Nolong agama Allah bukan? Iya, mengingatkan orang untuk sholat. Pak. Masih hidup nak bapak? Lanjut. Bapak bisa nggak nolong agama Allah? Bisa. Bapak sekolahkan anak ke pesantren. Sekolahkan anak belajar agama. Sekolahkan anak kenal Allah. Biayain pakai duit bapak. Maka saat itu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sedang menolong agama Allah. Betul nggak? Kenapa? Karena duit yang Bapak pakai mensekolahkan anak sedang membiayai seorang mengenal Allah. Bu. Tiba-tiba Bu, di depan TV Bapak tercuguk duduk. Nonton dangdut. Dosa apa pahala? Tuh. Tiba-tiba Ibu bikinin kopi, kasih tahu ke Bapak, Pak minum kopi Pak. Terus Ibu bisikin, Bapak, dosa Pak ngelihat paha cewek, pahala jadi paha ya. Paha cewek di TV Pak, dosa. Ibu dakwah enggak Pak? Nah, tiba-tiba Pak, Bapak mau kasih duit belanja sama Ibu ya. Sambil Bapak bilang, manggil istrinya Pak. Sayang, wih, enggak kaleng-kaleng masjid ini ya.
Sayang Pak, yang betul Pak. Yang betul Mas. Sayang guys. Ini duit belanja yang nanti kalau belanja besok jangan ngomongin tetangga. Dakwah bukan? Dakwah bukan? Maka kita semua bisa nolong agama Allah, betul? Takbir. Maka Allah tolong hidup kita. Amin. Amin. Sekarang saya mau nanya, nolong agama Allah bisa nggak pakai jempol sama telunjuk? Caranya gimana? Subscribe channel ini. Like, komen, betul? Siarkan agenda dakwah, betul? Betul? Habis di subscribe, diapain? Di delete. Oh jangan di delete ya. Percuma ya. Disebar luaskan, betul? Betul? Ada lagi caranya jempol sama telunjuk, ngapain Bapak Ibu? Nolong agama Allah. Nulis buku agama, nulis buku. Ini nolong agama Allah Bapak Ibu. Saya nulis buku nolong agama Allah. Takbir. Bapak Ibu mau nggak nulis buku? Mau? Nanti kalau kita meninggal Pak, buku kita dibaca anak cucu kita, seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Tapi Pak Ustadz nulis buku tuh susah, betul? Betul? Maka saya minimal, Bapak Ibu kemarin saya ngajak orang masjid sebelumnya. Saya ajak apa? Bapak Ibu semua mau ikut nggak kira-kira? Saya mengajak kita punya amal soleh setelah meninggal. Mau dah? Mau dah? Apa Pak Ustadz? Bapak Ibu balik nanti ke rumah tulis 10 wasiat berharga untuk anak cucu keturunanku. Bisa nggak kira-kira? Ambil satu kertas Pak, tulis 1. Nak, jaga sholat ya nak. 2. Nak, puasa ya nak di bulan Ramadan. 3. Nak, muliakan bapakmu ya nak. 4. Nak, muliakan ibumu ya nak. 5. Nak, jangan berebut harta adik beradik kandungmu ya nak. Dan seterus. Bapak Ibu sempat nggak kira-kira di rumah? Bapak Ibu saya mau nanya, kalau kita mewariskan uang untuk anak cucu keturunan rawan ribut, betul? Dek beradik rawan ribut, betul nggak? Tapi coba bayangkan Bapak Ibu balik ini sempatkan. Saya nggak tahu ajal kita kapan. Tadi Ustadz Ilham menjelaskan ajal tidak ada yang tahu. Tapi kita semua pasti akan mati. Banyak orang mikir hidup enak. Tapi lupa dia mikirin gimana matinya enak. Orang yang matinya enak itu Bapak Ibu salah satunya dia punya wasiat untuk anak cucu keturunannya. Bahkan jadi amal soleh. Bayangkan Bapak Ibu kita nggak tahu anak kita, cucu kita mungkin ada yang nakal, betul? Sepeninggal kita mati nanti, betul? Bayangkan 5 tahun kita mungkin sudah di alam kubur. Di alam kubur, bisa kita dakwah? Tidak bisa, sudah mati. Tapi tulisan kita, yang kita tulis sebelum kita meninggal, kita letakkan di buku. Tempel di dinding. Letakkan di komputer, banyak titik. Tiba-tiba Pak, 5 tahun kita sudah meninggal. 10 tahun kita sudah meninggal. Anak cucu kita ada yang nakal, tiba-tiba dia balik ke rumah. Dia buka Al-Quran. Tiba-tiba ada tulisan Bapak. Meneteslah air mata sang anak. Bapak. Aku janji Pak. Akan kuamalkan 10 pesan Bapak ini Pak. Aku akan jaga sholat Pak. Aku akan muliakan ibu Pak. Makasih ya Pak, Bapak sayang sama kami Pak. Bayangkan anak cucu keturunan kita membaca tulisan kita. Hanya 10 tapi masuk ke hati anak-anak kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap Bapak Ibu membuatnya? Siap? Takbir? Takbir? Bapak Ibu
waktunya sudah habis, baru 2 kiat jadi orang baik ya. Lanjut 4 atau cukup? 4 atau 2? Habiskan lah. Biarlah, biar diundang lagi, sisanya udah ikut lagi ya. Bapak Ibu semua, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya sambung, insya Allah 2 lagi ya. Mau? Nanti silakan masjid mana yang mau mengundang nanti silakan ya. Nanti saya bahas lebih dalam insya Allah. Terakhir saya akan tutup dengan doa. Mohon maaf lahir dan batin nggak sampai 4 tapi baru 2. Kalau ada kesempatan datang ke Masjid Syarif Hidayatullah Jakabaring ya. Kalau nanti ada kesempatan insya Allah saya sambung 2-nya di sana. Insya Allah. Cak sinetron bersambung ya. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan hari ini kita semua baik semua. Amin. Kita tutup dengan doa di akhir ini, boleh? Boleh? Tapi sebelum saya pimpin doa, saya mau bagikan dulu buku saya. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Sebetulnya Bapak Ibu buku ini berbayar di luar. Cuman tadi alhamdulillah ada sponsor ya. Ada 2 dari Masjid Baitur Rahman, Majelis Cinta Rasul, mensponsori 2 iko dari musolah ya, Pak Haji ya, dari musolah 3 ya, langsung bagikan. Langsung bagikan, Masya Allah. Semoga membawa berkah, amin. Siapalah 5 orang yang beruntung. Tapi boleh nggak kalau ada yang mau nambahin jadi sponsor, boleh. Kemarin saya ada di salah satu masjid musolah sebelum dari sini. Ada bapak-bapak nyumbang 20 dibayarinnya habis acara ya. Saya bagiin 20 juga ya. Kalau nanti ada yang mau sedekah 3, 5, 2, 1 buku boleh ya. Saya bagikan 5 dulu untuk 5 orang yang mau. Mana? Angkat tangan yang mau. Ada lagi yang mau? Mohon maaf pertanyaan ini sudah diambil dia ya. Pertanyaan kedua, siapa yang tadi azan subuh saya kasih hadiah? Bapak azan subuh? Nih, di mana Pak? Musalah sini, alhamdulillah ya. Ada lagi, satu lagi yang azan subuh. Ada yang azan subuh? Bapak azan subuh tadi. Nih Pak, semoga Allah berkahi. Mohon izin Pak. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan saya sebutkan dari 4 cara jadi orang baik, 2 cara jadi orang baik berurutan. 1, 2 perbanyak. 1, 2 kurang lengkap ya. Ada kata awalnya ya. Kalau amal soleh sudah biasa. Ulang, saya ulang nggak? Mohon izin Pak. Oke, ada yang bisa menyebut? Ibu-ibu ada yang mau nggak? Jawab. Quran apa yang bicara nolong agama Allah tadi? Yang belakang. Quran? Mohon izin Pak ya. Mana? Ibu yang belakang. Quran. Semoga berkah. Amin. Amin Allahumma. Ada lagi yang mau bukunya angkat tangan? Yang mau punya bukunya angkat tangan? Yang mau punya, ini nggak mau belajar nih, nggak mau belajar ini tandanya udah mau meninggal rencanya ya. Soalnya mukmin itu belajarnya sampai meninggal, betul? Bapak Ibu apalagi 2 buku saya ini ada bicara tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad ya. Di rumahnya udah punya buku agama belum? Nah, coba saya mau nanya, di rumahnya yang sudah ada buku tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah, berapa orang yang sudah di rumahnya punya buku? Oh baru dikit, saya ganti, yang punya kulkas, TV. Oh banyak, astagfirullah. Bapak Ibu, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, buktikan ya. Ada yang mau baca buku saya, angkat tangan yang tinggi. Tapi mohon maaf, door prize-nya udah habis. Kecuali ada yang mau sedekah ya. Ada yang mau nambahin sedekah? 3 buku, 2 buku mungkin? Ada? Ada? Ada nggak Pak? Ada dong sini ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf karena nggak ada sponsor lagi ya. Kalau kemarin ada bapak-bapak ngangkat 20 nyumbang, ada yang 5, ada yang 3. Sini ada enggak? Ada? Enggak ada ya? Tak ada? Ya sudah kalau ada kita tutup dengan doa, boleh? Oke, Bapak Ibu nanti yang mau punya bukunya ada di luar ya, di stand luar, pas keluar tengok aja di luar ada. Bukunya dijual, kalau ada yang mau silakan nanti ya, balik dulu ambil duitnya boleh, transfer juga bisa.
Dibaca anak-anak sangat bagus, dibaca orang tua juga sangat bagus ya. Baik, mari kita tutup dengan doa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. Bapak Ibu, boleh nggak saya izin mendoakan orang tuanya masing-masing, boleh? Oleh karena itu angkat tangannya dengan khusyuk posisi berdoa. Karena saya tidak hafal nama orang tuanya, tolong disebutkan masing-masing. Nama orang tuanya bin siapa, bayangkan wajahnya, bayangkan kebaikannya. Lalu doakan sebagai anak yang soleh dan soleh untuk orang tua, amin. Saya bantu aminkan. Doain sehat dan yang sudah meninggal doain. Semoga lapang alam kuburnya, jauh dari bencana kubur, masuk surga insya Allah. Nak, lama kau tak doakan kami sehusu ini nak, makasih ya nak. Masya Allah. Silakan doakan Bapak Ibu. Doakan juga jangan lupa pasangan hidupnya masing-masing, suami, istri. Doain juga Bapak Ibu saudara kandung kita satu persatu. Bisa jadi Bapak Ibu kita jadi orang baik karena doa saudara kandung kita sejak dulu sampai sekarang. Maka doain. Doakan juga anak-anak kita, anak pertama, kedua dan seterusnya, silakan. Lalu doakan juga guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan berkah, amin. Bapak Ibu, barangkali berkenan mendoakan saya, nama saya Reno Anugerah Pratama. Silahkan doakan, hadiahkan doa. Saya minta doanya misalnya sehat, doain saya sehat, rezeki lancar. Doain bisa haji, umroh ya. Tahun depan doain bisa haji, amin. Amin, doain istiqomah di jalan dakwah. Begitu juga mohon doanya untuk tim Sapari Majelis Cinta Rasul. Doain mulai dari ketua, ustadz yang berceramah tadi ada Ustadz Ilham, doain beliau sehat. Kemudian ada Ustadz Haji Najib, ada Ustadz Padla, Ustadz Mustamal dan seluruhnya ya. Kru doain, ya Allah semoga sehat sekeluarga, bahagia dunia akhirat, istiqomah. Amin. Beserta seluruh kru kamera juga ya. Ada Pak Heru dan kawan-kawan, doain semoga Pak Heru dan kawan-kawan yang bahkan dari sebelum acara tadi Bapak Ibu, sebelum maghrib mereka sudah berjalan ke sini, ya Allah semoga Engkau mudahkan rezeki dan istiqomah, amin. Wali jami'al muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, untuk seluruh yang datang duduk di masjid ini, yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, siapapun ya Allah yang duduk bersama kami ya Allah, pulang dari ini Allah jadikan kami semakin soleh dan bertakwa, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minin mu'minat. Ya Allah, malam ini kami kumpul di majelis cinta Rasulullah ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kamilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Saksikanlah ya Allah, kamilah orang-orang yang merindukan perjumpaan, merindukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka izinkanlah kami di bumimu ini ya Allah lebih semangat lagi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Izinkan kami, pantaskan kami ya Allah menjadi orang-orang yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah yang merindukan berziarah ya Allah, menziarahi makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Izinkan kami datang ke kota Madinah ya Allah. Izinkan pula kami haji umrah sekeluarga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu siap enggak balik ini jadi pelanjut dakwah Nabi Muhammad? Siap. Mulai mendakwahi keluarga, menyelamatkan agar keluarga tak masuk neraka. Siap. Takbir. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena belum ada sesi tanya jawab. Boleh dimaafkan ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, ya boleh dicatat nomor HP saya. Kalau ada yang mau tanya atau mau nanya, Ustadz gimana terapinya biar anak sini nggak kecanduan HP, ada masalah, boleh
0813 yang mau catat silakan. 0813 8302 5317. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau catat silakan. 0813 8302 5317 ya. Itu nomor saya Bapak Ibu ya, silakan yang mau tanya ya. Mau ngundang saya juga boleh ya. Ngundang makan apalagi ya. Baik Bapak Ibu, semoga balik ini kita semua sehat. Amin. Rezeki lancar, amin. Berkah hidupnya, amin. Bapak Ibu saya juga mohon doa ya. Insya Allah tanggal 23 jika udah ada halangan 23 November saya berangkat umroh. Mohon doanya semoga mabrur ya. Amin Allahumma amin ya. Yang mau umroh bareng saya boleh ya. Nanti WA saja. Mau gratis boleh, bayar boleh ya. Yang gratis jalan kaki dari 16 Ulu ya. Yang mau bayar boleh ya. Baik Bapak Ibu semua, semoga balik ini kita sehat dan barokah. Amin. Angkat tangan yang tinggi ke atas. Pegang orang yang ada di sebelah kanan, pegang orang yang ada di sebelah kiri. Sekundang, bisa? Sambil ikuti kata-kata saya sambil dipegang. Mohon izin, ikut semua. Saya terapi dulu. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang saya pegang ini istiqomah, bahagia, bertakwa, sehat, 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 kayo, 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 berkah hidupnya, jauh dari bala, jauh dari penyakit, rajin sholat, ikut sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, bahagiakan dia dan keluarganya. Amin. Masuk surga sekeluarga. Berjumpa Rasulullah. Amin. Dipijit-pijit dikit, bilang makasih doanya. Ikuti sama-sama sahabatku. Jangan lupa istiqomah. Jangan lupa bertakwa. Jangan lupa balik ini beli buku di luar ya. Itu pesan sponsor ya. Ada di luar Bapak Ibu. Insya Allah bermanfaat kira-kira bukunya kalau kita punya. Bermanfaat insya Allah ya. Ikan hiu melambai-lambai. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu cara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi insya Allah di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات
أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن حم ومن أمة بأخل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي نبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 Cek satu. وأشغلي